Keluargaku. Pembelajaran Agama Katolik kelas 1 semester 1, materi ke-7. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Agama Katolik, anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Dalam video pembelajaran sebelumnya, kita telah berbicara tentang rumahku. Semoga kalian saat ini tahu apa manfaat rumah dan selalu menjaga kebersihan rumah kalian sehingga kalian nyaman dan sehat tinggal di dalamnya. Hari ini kita mau belajar tentang keluargaku. Apakah kalian tahu siapa saja anggota keluarga kalian? Apakah kalian tahu pentingnya keluarga bagi hidup kalian sehari-hari? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita mohon berkat Tuhan melalui doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah memberiku keluarga. Berkatilah keluargaku, ayah, ibu, dan adik-adikku. Terima kasih, ya Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, memulai pembelajaran kita hari ini, coba kalian perhatikan dua gambar di bagian kanan. Gambar 1 bagian atas dan gambar 2 bagian bawah. Pada gambar 1, siapa saja yang ada dalam gambar itu? Dan pada gambar 2, apa yang sedang mereka lakukan? Anak-anak sekalian, ada sebuah keluarga Maria. Keluarga Maria terdiri dari 4 anggota. Ada ibu, ayah, Maria, dan Santo. Mereka hidup rukun dan saling menolong. Semua mengerjakan tugasnya masing-masing sebagai anggota keluarga. Ayah mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarga. Ibu memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak. Santo membantu ibu menyapu halaman rumah setiap sore. Dan Maria membantu ibu mencuci piring setelah makan malam bersama. Suatu hari, Santo menolak untuk membantu ibu menyapu halaman rumah. Sore itu, Santo ingin bermain bersama teman-temannya. Mukanya cemberut ketika hari sudah sore. Santo harus melakukan tugasnya, tetapi teman-teman sudah memanggilnya untuk bermain. Ayah mengetahui keadaan Santo. Ayah mendekatinya. "Kenapa, Nak? Setiap sore mukamu cemberut. Coba cerita kepada ayah." Setelah ditanya ayahnya, Santo lalu menceritakan isi hatinya bahwa ia ingin bermain bersama temannya setiap sore. Ayah menasihati Santo bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugas, dan tugas itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Sejak saat itu, Santo sadar bahwa setiap anggota keluarga harus saling mengasihi dan saling menolong agar keluarga bisa bahagia. Itu cerita keluarga Maria. Keluarga kalian pasti punya ceritanya sendiri juga kan? Berdasarkan cerita keluarga Maria tadi, apakah tugas ayah dan ibu dalam keluarga? Mengapa Santo cemberut? Dan apa tugas anak-anak dalam suatu keluarga? Anak-anak sekalian, setiap anggota keluarga bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ayah mencari nafkah untuk keluarga. Ibu memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak. Ibu juga bisa bekerja, membantu ayah untuk mencari nafkah. Namun, di rumah harus ada yang menyiapkan makanan untuk keluarga dan merawat rumah. Karena itu, anak-anak juga harus ikut membantu pekerjaan di rumah. Anak-anak menjalankan tugas di rumah atau membantu orang tua sesuai dengan kemampuannya. Tetapi harus diingat bahwa tugas utama anak-anak adalah belajar. Belajar dengan rajin dan tekun. Itu cerita keluarga Maria. Bagaimana dengan keluarga kalian? Apakah kalian pernah membantu orang tua? Apakah kalian selalu rukun dan saling mencintai? Apakah keluarga kalian termasuk keluarga yang bahagia? Anak-anak sekalian, dalam kitab suci, Yesus menasihati semua anggota keluarga untuk saling mengasihi. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12-14 dan ayat 17, Yesus mengatakan, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Itulah anak-anak sekalian, perintah Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah kalian bisa mengulang dan mengingat apa perintah Yesus dalam Injil di atas? Bagaimana cara saling mengasihi dalam suatu keluarga? Dan bagaimana keadaan keluarga yang saling mengasihi? Yesus menghendaki agar semua anggota keluarga saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Orang tua mengasihi anak-anak dan anak-anak mengasihi orang tua. Dalam keluarga, kita harus saling mengasihi dengan menjalankan tugas masing-masing dan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga saling mengasihi dengan cara saling menghormati atau menghargai satu sama lain. Anak-anak menghargai dan menghormati
orang tua juga menghargai anak-anak. Bila ayah, ibu, dan anak-anak dalam satu keluarga saling mengasihi dan menghormati, keluarga itu akan rukun dan bahagia. Bila semua anggota keluarga saling mengasihi dan menghargai, semua tugas dalam satu keluarga akan menjadi ringan, dan kita pasti dengan senang hati mau mengerjakannya. Selain itu, kita juga harus saling mengasihi semua anggota keluarga, karena ayah, ibu, dan kakak atau adik adalah anugerah Tuhan bagi kita. Mereka adalah utusan Tuhan untuk mencintai dan berkorban agar kita bisa bahagia. Karena itu, kita pun harus menghormati, mencintai, dan berkorban untuk mereka dengan cara menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan pengalaman kalian dalam keluarga selama ini? Apakah kalian menghormati dan mencintai ayah, ibu, kakak, atau adik kalian? Apakah kalian sudah menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh ayah dan ibu? Apakah kalian menjalankan tugas yang diberikan ayah dan ibu dengan senang hati dan sampai selesai? Anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita hari ini tentang keluarga, kita bisa menyimpulkan. Pertama, Tuhan sangat mengasihi kita. Kedua, karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka Dia menganugerahkan kepada kita ayah, ibu, kakak, atau adik bagi kita. Mereka mencintai dan berkorban agar kita bisa bahagia. Mereka mengasihi dan berkorban untuk kita melalui tugas-tugasnya atau melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Ketiga, setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Tugas itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ayah mencari nafkah dan melindungi keluarga. Ibu menyiapkan kebutuhan keluarga dan merawat anak-anak. Anak-anak juga bertugas, yaitu membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang keempat, Yesus memberi perintah kepada semua anggota keluarga agar saling mengasihi, menghargai, dan berkorban demi kebahagiaan keluarga. Jika Yesus sudah dan selalu mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita tentang keluarga hari ini. Semoga kalian tahu siapa saja yang menjadi anggota keluarga kalian, serta rela untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab kalian dalam keluarga kalian masing-masing. Mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah aku tanggung jawab dalam melaksanakan tugasku di rumah, serta
saling mengasihi dalam keluarga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini tentang keluarga. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.